Highway, perkenalkan aku Aziza. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Oke, mari kita menonton bersama. Let's go. So, jadi aku udah nonton Viva Fantasy and the Movie yang sejam itu, yang ada di channel LSTL HD. Itu benar-benar the best, terkeren banget, sumpah. Jadi nih aku mau nonton alur cerita Viva Fantasy season 1 untuk memflashback gimana sih cerita Viva Fantasy season 1 tuh agar bisa melanjutkan ke season 2-nya, oke? Ayo kita Karena mulai. sebentar lagi Viva Fantasy season 2 akan keluar, yaitu tanggal 29 Januari. Berikut adalah rekap Viva Fantasy season 1 dalam 20 menit. Kita dikenalkan dengan adanya sihir di dunia Viva Fantasy. Dengan adanya sihir, banyak masalah yang bermunculan. Oh, namanya juga Karena Viva itu, Fantasy, kita ya dikenalkan kan? dengan 4 Masih satria legendaris, yaitu Spade, Heart, berfantasi. Diamond, dan Clover. Mereka adalah satria yang sudah dikenal dengan Oke, ini banyak para masyarakat. legendaris, Dan tugas mereka adalah untuk menjaga kedamaian dunia. legendaris. Tiba-tiba, muncul sebuah makhluk asing yang masih belum diketahui apa keinginannya, yaitu Herobrine. Herobrine telah membawa banyak kekacauan di dunia Viva Fantasy. Karena itulah, 4 satria legendaris ini berusaha untuk menyegelnya untuk membawa kedamaian. Animasinya Namun Herobrine terlalu bagus kuat, banget, smooth banget, sehingga sumpah. Spade harus menyegelnya menggunakan sihir terlarang yang mengakibatkan hilangnya 2 nyawa satria legendaris, Spade dan Heart. Penyegelan ini mengakibatkan gempa yang sangat besar, sehingga ada banyak rumah dan kerajaan yang ikut hancur bersama penyegelan tersebut. Karena ini pun, Diamond kembali menjadi raja dari kerajaannya, yaitu kerajaan Vermilion. Dan untuk Clover, Oke, selamat dia tinggal sudah tidak Diamond terlihat lagi. Entah kemana dan dia Clover. mengasingkan dirinya. 15 tahun telah berlalu. Kita dikenalkan dengan 3 karakter 15 utama dari tahun cerita telah ini. berlalu. Marvel, Samsul, Oke. dan Pepe. 3 bersaudara ini memiliki ayah dengan nama Genah. Dan mereka juga punya seorang kakak bernama Azraelon. Samsul dapat menggunakan sihir listrik. Dan Pepe dapat menggunakan sihir api. Namun, Marvel masih belum bisa mengeluarkan sihir apapun. Mereka berlima hidup dengan damai di sebuah desa sampai suatu saat Marvel menemukan sebuah surat mengenai pesta yang akan diadakan di kerajaan Vermilion. Tetapi Genah tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk pergi keluar dari daerah pedesaan karena ia takut dengan bahayanya dunia luar. Di saat berbincang dengan ayahnya, Marvel menemukan sebuah kalung dengan permata hijau di atas sebuah meja. Genah pun memberikan kalung itu kepada Marvel dengan berpikir bahwa kalung itu pasti akan selalu aman. Karena anak-anaknya sendiri tidak pernah keluar dari daerah pedesaan. Tanpa Genah sadari, 3 bersaudara ini tetap pergi secara diam-diam ke arah Vermilion. Sesampainya di Vermilion, mereka disambut oleh raja dari kerajaan Vermilion, Raja Malik. Ia adalah anak dari salah satu satria legendaris, Diamond, yang sekarang sudah meninggal karena alasan yang belum dipastikan. Ya, seharusnya sih karena udah ketuaan ya. Hehe. Tentu menyelinap ke acara Vermilion ini menjadi salah satu hal yang 3 bersaudara itu sangat sesali. Karena setelah acara pesta di Vermilion itu, muncul kembali sebuah makhluk asing yang seharusnya sudah tersegel 15 tahun yang lalu. Herobrine. Marvel dan yang lain berhadapan langsung dengan Herobrine. Dan Herobrine sepertinya tertarik pada kalung yang digunakan oleh Marvel. Namun apa yang dapat dilakukan dengan 3 bocah? Mereka pun lari, tapi tetap terpojok oleh Herobrine. Tiba-tiba muncul Raja Malik yang telah menyelamatkan nyawa Marvel dan yang lain. Raja Malik pun bertarung dengan Herobrine secara sengit. Di saat yang bersamaan, seseorang misterius telah menyamar menjadi Panglima Indra, salah satu panglima dari kerajaan Vermilion. Ia menyamar untuk mengambil mahkota dengan permata berwarna merah dari sang ratu, yaitu Nafa. Malik pun gagal menghentikan Herobrine. Ditambah dengan hilangnya mahkota peninggalan ayahnya, tentu dia langsung marah. Marvel dan 2 saudaranya telah berhasil kabur dari Vermilion, tapi mereka justru malah tersesat di hutan, di mana mereka menemukan seorang gadis yang pingsan di tengah hutan. Gadis itu bernama Ren, dan dia mengaku bahwa dia adalah salah satu warga Vermilion yang ikut kabur dan tersesat di saat penyerangan Herobrine terjadi. Mereka pun mengajak Ren untuk pergi bersama mereka, karena Ren mengaku bahwa dia sendiri juga tidak memiliki keluarga di Vermilion. Yang benar. Di saat mereka berusaha mencari jalan pulang, mereka tidak sengaja berpas-pasan dengan banyak monster Enderman yang terus mengejarnya. Ini lawak banget, namun, sumpah. tiba-tiba saja muncul 2 orang yang telah menyelamatkan hidup mereka. Kedua orang tersebut adalah Gizan dan Dazan. Gizan menceritakan kisah hidupnya ke Marvel, bahwa dia ternyata adalah anak dari Raja Alaric, raja dari kerajaan Cerberus. Namun di saat Herobrine menyerang kerajaannya 19 tahun yang lalu, Gizan memberikan seluruh hidupnya untuk membantu Herobrine. Dengan balasan, Herobrine tidak boleh menghancurkan kerajaan Cerberus.
Gizan pun bekerja di istana Herobrine. Tapi setelah penyegelan Herobrine terjadi, Gizan langsung melarikan diri untuk mencari jalan balik ke kerajaannya. Namun, Gizan tidak pernah menemukan kerajaannya selama 15 tahun. Selama 15 tahun berkelana itu, dia bertemu dengan Dazan. Dan Dazan telah menjadi pembimbing hidupnya. Singkat cerita, Gizan akhirnya membantu Marvel dan yang lain kembali ke desa mereka. Di mana mereka akhirnya bertemu lagi dengan ayahnya. Cantik banget gitu view-nya. Marvel pun menceritakan kisah Gizan ke ayahnya. Dan untungnya, Genah tahu lokasi dari kerajaan Cerberus. Dengan bantuan Genah, mereka semua pergi ke kerajaan Cerberus. Kecuali Ren, karena Ren ingin beristirahat setelah banyak kejadian yang telah terjadi. Mereka pun tiba di Cerberus. Namun semuanya sudah hancur. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kerajaannya hancur. Gizan pun bergegas menuju kerajaannya. Hancur banget. Di sana ia bertemu dengan penjaga-penjaga kerajaan Cerberus yang masih berusaha tinggal di reruntuhan itu. Penjaga-penjaga itu pun kaget setelah melihat Gizan. Karena mereka kira Gizan sudah mati. Penjaga-penjaga itu pun bercerita kalau ternyata setelah Pangeran Gizan telah hilang dari kerajaan, tak lama kerajaan diserang oleh Herobrine. Gizan yang mendengar itu pun langsung kesal karena merasa tertipu. Ditambah lagi, penyerangan itu ternyata telah merenggut nyawa dari sang Raja Alaric. Itulah percaya sama Herobrine. Gizan yang sudah mulai menenangkan diri ikut kembali ke desa untuk sementara waktu. Namun di sana muncul sebuah makhluk yang mereka tidak ingin sama sekali ketemu. Herobrine. Herobrine datang untuk mengambil kalung hijau dari Marvel secara paksa. Karena semua anak-anaknya sedang dalam bahaya, Genah terpaksa menggunakan kekuatan aslinya yang dia sudah tidak pakai selama 15 tahun. Oke, Papa Genah. Kekuatan dari salah satu satria legendaris, Clover. Marvel pun kaget karena ternyata ayahnya sendiri adalah salah satu dari 4 satria legendaris. Di tangan Clover pun muncul sebuah gelang dengan permata kaget kuning banget, sumpah. yang ternyata dapat mengeluarkan sihir ilusi. Clover pun bertarung dengan sengit melawan Herobrine. Gak nyangka Namun gitu, kemenangan ternyata tetap diambil oleh Clover Herobrine. ada di... Herobrine mengambil permata kuning dari tangan Clover. Masih Dan ada di saat gitu, Herobrine ingin menyelesaikan Clover, Marvel pun tiba-tiba mengamuk dan mengeluarkan sihir berwarna hitam. Herobrine yang melihat sihir kegelapan kaget dan langsung melarikan diri dengan kalung hijau masih aman di desanya. Samsul dan Pepe pun terkagum dengan Marvel yang sudah bisa menggunakan sihirnya. Namun tiba-tiba Marvel langsung mulai menyerang saudara-saudaranya tanpa dia sadari. Genah pun langsung mengambil kalung dengan permata hijau dan menggunakannya ke Marvel. Sihir Marvel pun perlahan-lahan mulai menghilang. Marvel akhirnya terbangun, namun dia tidak sadar apa yang telah terjadi. Di situ Genah memberitahu Marvel kalau dia telah membangkitkan sihir kegelapannya. Tapi Marvel masih belum bisa mengendalikannya. Di situ, Ren juga memberitahu mereka bahwa ada 4 batu legendaris di dunia ini. Kalung yang dikenakan Marvel adalah batu emerald. Batu yang dapat mengatur kemampuan sihir kegelapan. Mahkota kerajaan Vermilion adalah batu ruby. Batu yang dapat meningkatkan fisik seseorang. Gelang Clover adalah batu topaz. Batu yang dapat membuat ilusi. Dan yang terakhir, batu sapphire. Batu yang dapat membangkitkan nyawa seseorang sebagai ganti nyawa penggunanya. Dan lucunya, ternyata selama ini tuh kumis Genah tuh adalah ilusi yang dibuat sama Genah untuk menyembunyikan identitasnya. Nah, di sini tuh udah jelas Herobrine tuh sedang mengincar seluruh keempat dari batu legendaris tersebut. Masih muda. Masalahnya, Genah sebagai salah satu pemegang batu legendaris bingung bagaimana Ren dapat mengetahui itu semua. Genah pun membawa Marvel dan yang lain untuk pergi ke kerajaan Ophia. Kerajaan penuh dengan sihir. Kerajaan satu lagi. Untuk mengajari Marvel cara mengendalikan sihirnya. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja GM. Atau bisa juga dibilang sebagai guru dari salah satu satria legendaris, Spade. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Raja GM memberitahu Marvel bahwa Clover bukanlah orang tua Marvel yang sebenarnya, melainkan Spade dan Hulk. Jujur Marvel pun kecewa dengan Genah, karena semua kebenarannya baru terungkap akhir-akhir ini. Marvel merasa bahwa selama hidupnya dia sudah dibohongi oleh orang yang dia paling percaya. Genah pun memberitahu segalanya ke Marvel dan yang lain udah dirawat bahwa Spade lah yang menitipkan anaknya ke Clover jika sesuatu terjadi padanya. Genah juga menemukan Pepe di Ophia, di mana orang tuanya sudah terkena reruntuhan. Dan untuk Samsul, dia menemukannya terlantarkan di hutan. Jadi ceritanya Genah juga mengatakan bahwa Azrael sebenarnya adalah kawan lamanya yang sudah menemani Genah sejak kecil. Keesokan harinya, Raja GM pun langsung memanggil Marvel untuk dilatih menjadi kuat. Namun tugas pertamanya sangatlah aneh. Raja GM menyuruh Marvel untuk membunuhnya. Marvel pun berlatih dengan keras dan berhasil menusuknya. Tiba-tiba saja, waktu terputar balik tepat sebelum Marvel menyerang Raja GM. Iya, Raja GM dapat mengendalikan waktu menggunakan sihirnya.
Marvel yang bangga karena sudah menjadi semakin kuat pun tiba-tiba dikagetkan dengan adanya suara ledakan dari tempat lain. Suara ledakan itu berasal dari kamar Raja GM, di mana ada alat sihir yang dimiliki oleh Raja GM telah hilang dicuri. Semua panglima pun ikut bergegas ke sana untuk melihat keadaan, tapi hampir tidak ada jejak sama sekali. Marvel pun tetap lanjut latihan. Tapi di saat sedang istirahat bersama saudara-saudaranya, Marvel menemukan sesuatu di dekat daerah kejadian. Dan benar saja, itu ada apa? Sepertinya Marvel menyadari sesuatu. Hitam. Tengah malam ya, Marvel pun berhasil menciduk orang yang sedang berusaha menghilangkan bukti di daerah kejadian. Dan orang itu siapa tuh? Adalah Pepe. Terbukti bahwa biang kerok dari kerajaan ini bukanlah hanya Pepe, tapi juga Ren. Ren ternyata sudah terbukti sebagai salah satu asisten dari Herobrine yang memiliki kekuatan untuk berubah menjadi wujud apapun. Jadi sebenarnya di saat penyerangan Herobrine ke Vermilion yang menyamar menjadi Panglima Indra untuk mendapatkan mahkota Ruby adalah Ren. Dan Ren juga diutus oleh Herobrine untuk mengintai pergerakan Marvel dengan saudara-saudaranya. Karena itulah dia berpura-pura tersesat di tengah hutan. Lokasi dari Desa Genap pun juga diketahui oleh Herobrine, karena Ren lah yang memberitahunya. Di sini belum jelas alasan dari Pepe memilih untuk ikut ke sisi Ren dan Herobrine. Tapi nanti akan dijelaskan kok. Pepe dan Ren pun berhasil kabur dengan sihirnya. Dan Marvel harus bergegas bersama yang lain untuk menuju ke kerajaan Elheim. Kerajaan di mana batu Sapphire disimpan. Kenapa? Karena Pepe telah mengetahui lokasi Sapphire dari Genah sebelum dia ketahuan berkhianat. Sesampai di Elheim, ternyata Herobrine sudah sampai duluan bersama Pepe dan Ren. Terjadi pertarungan sengit antara raja dari kerajaan Elheim, yaitu Aion, dengan Herobrine. Aion pun dikalahkan oleh Herobrine, dan batu Sapphire telah diambil olehnya. Baru saja Raja GM dan Genah datang untuk membantu, tapi Herobrine sudah pergi duluan. Sedangkan Marvel dan Samsul berusaha untuk tetap mendapatkan hati Pepe kembali. Tapi tentu itu gagal. Usai kejadian itu, mereka semua berkumpul di sebuah ruang rapat, di mana Raja Aion sepertinya tahu kenapa Herobrine ingin mengumpulkan keempat batu tersebut. Herobrine ingin menciptakan kejadian yang sama dengan apa yang telah terjadi 1500 tahun yang lalu. The Reborn. Apa tuh? The Reborn adalah kisah di mana Steve bersama teman-temannya berpetualang untuk menemukan harta yang dapat membuat kerajaannya semakin kaya. Namun di tempat harta tersebut, ada Steve, mereka ada menemukan Alex, sebuah aura gelap berwarna hitam. Ada Jeff. Yang lain tidak ingin masuk ke sana, tapi Steve tetap nekat. Steve yang masuk ke dalam pun seperti terasuki sesuatu, dan terjadi ledakan yang begitu dahsyat. Tiba-tiba, aura hitam itu semakin besar, di mana di tengahnya terdapat sebuah kotak merah bagaikan jantung. Teman-teman Steve pun melemparkan berbagai macam senjata untuk menghancurkannya. Tapi justru yang berhasil melewati aura-auranya adalah batu kerikil yang tepat mengenai pusat dari kotak merah itu. Tiba-tiba saja, batu itu mengambil semua energi yang ada di sekitarnya, dan langsunglah terpecah menjadi 4 batu yang berbeda, yakni dikenal sebagai batu legendaris. Teman-teman Steve pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan dengan keempat batu itu. Mereka berusaha untuk menyatukannya kembali, namun sesuatu di luar dugaan terjadi. Muncul ledakan begitu dahsyat, saking besarnya hanya teman-teman Steve lah yang tersisa di seluruh umat manusia. Tapi mereka juga menyadari suatu hal yang baru. Iya, tiba-tiba saja mereka semua dapat menggunakan sihir. Jadi bisa dibilang The Reborn lah yang telah membuat era sihir untuk para manusia. Herobrine ternyata adalah Steve yang telah terbangun setelah 1450 tahun berada di bawah reruntuhan. Tanpa dia sadari, Steve sekarang memiliki aura kegelapan. Steve jadi teringat dengan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Karena aura The Reborn, dia kehilangan teman-temannya dan keluarganya. Karena itu dia benci dengan sihir. Dia tidak mau berurusan dengan dunia penuh sihir lagi. Mimpinya pun sudah jelas, untuk menciptakan kembali The Reborn. Dengan harapan, era manusia terciptakan kembali, namun tanpa sihir. Marvel, sebagai orang terakhir yang memegang batu legendaris, tidak boleh melepaskan batunya ke tangan Herobrine. Karena itulah dia berlatih, tanpa henti. Marvel berusaha untuk berlatih dengan Master Nevin, salah satu kawan lama Aion. Sayangnya, Marvel tidak cocok dengan cara ajaran Nevin. Justru malah Samsul yang lebih cocok. Marvel pun sadar, jika dia masih belum bisa mengontrol sihir kegelapannya secara sempurna, setidaknya dia harus memiliki keahlian dalam berpedang, agar tetap bisa melawan musuh tanpa menggunakan sihir. Dia pun berusaha untuk berguru dengan salah satu orang yang paling pandai dalam menggunakan pedang, yaitu Raja Malik. Raja Malik membuat syarat kalau ingin diajari oleh Raja Malik, Marvel harus bisa mengalahkan anak dari Raja Malik, yaitu Liko. Tadi Raja Vermilion ya kan? Karena ia masih belum memiliki keahlian apapun. Namun, karena rasa daya berjuang Marvel yang kuat, Raja Malik akhirnya setuju untuk melatihnya. Akhirnya Marvel pun mulai pandai dalam menggunakan pedang.
Di saat yang bersamaan, Pepe juga sedang diajarkan oleh Herobrine untuk menggunakan sihir terlarang elemen api, yaitu sihir api. Herobrine mau juga Samsul pun juga sudah mulai pandai dalam keahlian tinjunya mengajari dengan ajaran dari Master Nevin. Di saat Marvel dan Samsul sedang berlatih, Raja GM bersama dengan Aion sedang mempelajari monolit yang digunakan oleh 4 satria legendaris. Mereka menggunakan ini untuk mengamankan penyegelan Herobrine. Dengan ini, Raja GM bersama dengan Aion berpikir bahwa mereka dapat menyegel kembali Herobrine untuk selamanya. Raja Malik pun dipanggil oleh salah satu panglimanya untuk bertemu dengannya. Di situ, panglimanya mengatakan ke Malik bahwa mereka telah menemukan logam murni Vulcanite, logam yang juga dipakai oleh pedang Raja Malik. Panglima itu bertanya ke Malik mengenai apa yang bisa mereka lakukan dengan batu Vulcanite itu. Malik pun memiliki ide, yaitu untuk membuatkan Marvel sebuah pedang. Tapi ternyata bahan dari Vulcanite ini mengakibatkan kekuatan sihir Marvel menjadi tidak stabil. Karena itu, Malik membawanya ke Olvia untuk distabilkan terlebih dahulu. Balik ke cerita Pepe, di sini kita dijelaskan kenapa Pepe sebenarnya melakukan pengkhianatan itu. Ternyata Herobrine telah menjanjikan Pepe kedua orang tuanya yang asli untuk dihidupkan kembali jikalau mereka mendapatkan keempat batu itu kembali. Marvel dan semua raja pun akhirnya kumpul bersama lagi untuk membahas rencana ke depannya. Raja GM dan Aion memiliki gagasan untuk berpencar menjadi dua. Yang pertama ke monolit penyegelan Herobrine untuk diteleportasi balik ke Elheim, sedangkan yang kedua tetap menjaga daerah Elheim agar monolit bisa sampai di Elheim dengan selamat. Ini pun menjadi senjata makan tuan, karena dengan terpisahnya mereka, Herobrine dapat menyerang dengan jauh lebih mudah. Raja GM dengan raja-raja yang lain berhasil menggunakan sihir teleportasi untuk memindahkan monolit ke Elheim. Masalahnya, Genah yang sedang sendirian mempersiapkan sihir teleportasi di Elheim, tiba-tiba saja tertipu dan tertangkap ke penjara bawah tanah dari kastil Herobrine. Samsul dan Nevin berusaha untuk menolong Genah, namun dihadang dengan Pepe. Terjadi pertarungan sengit antar saudara, jangan perang Samsul saudara dan Pepe. dong. Namun sihir api hitam dari Pepe sangatlah kuat, sehingga Samsul harus menerima kekalahan di sini. Master Nevin pun berusaha untuk mendapatkan hati Pepe kembali. Ia tidak ingin membunuh, ia tidak ingin melukai Pepe, karena Nevin tahu Samsul masih sangat sayang dengan Pepe. Di saat Nevin lengah, tiba-tiba saja Pepe menusuk Nevin di dadanya, yang mengakibatkan kematian Nevin. Marvel, Raja GM, Raja Aion, dan Raja Malik baru saja sampai di lokasi. Pepe berhasil kabur. Namun tubuh tak bernyawa Nevin sudah terkapar di lantai. Samsul memohon Raja GM untuk memutar balikan waktu. Tapi itu tidak berguna. Orang yang sudah mati, jiwanya tidak bisa dikembalikan dengan sihir waktu. Di sini Marvel dan Samsul pun marah dengan para raja-raja. Jika saja mereka tidak berpencar, maka Nevin tidak akan mati. Genah tidak akan tertangkap oleh Herobrine. Marvel dan Samsul pun mulai melakukan hal-hal senonoh untuk berusaha menyelamatkan Genah berdua. Namun, itu tetaplah berbahaya untuk dua orang bocah. Raja GM pun meminta maaf kepada Marvel dan Samsul karena ini semua adalah rencana darinya. Mereka semua akhirnya saling memaafkan dan berkumpul kembali untuk mempersiapkan rencana terakhir mereka. Tiba-tiba saja muncul bayangan Genah di depan pintu masuk Elheim. Tapi di sini Genahnya sangatlah berbeda. Dan benar saja, itu adalah salah satu ilusi yang dibuat oleh Herobrine menggunakan batu topas. Intinya, Herobrine mengancam semua orang untuk segera datang mengantarkan batu emerald, atau Genah akan dibunuh. Tentu dengan ancaman itu, mereka semua langsung bergegas. Di sini pedang Vulcanite Marvel belum selesai distabilkan oleh Olvia, tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya Marvel terpaksa maju ke medan perang tanpa pedang Vulcanite-nya. Mereka pun langsung menuju ke tempat Herobrine berada. Mereka bisa tahu lokasinya karena dahulu Gizan sempat bekerja di sana. Samsul berhasil membebaskan Genah, tapi harus langsung berhadapan dengan Pepe. Sedangkan untuk raja-raja dan Marvel, mereka semua langsung menghadang Herobrine dan Ren yang telah berubah menjadi naga. Ren yang sudah mulai kelelahan pun dibunuh oleh tuannya sendiri, karena Herobrine merasa bahwa Ren hanya akan menjadi beban. Para raja-raja pun mengeluarkan monolitnya dan hampir menyegel Herobrine. Namun gagal karena terjadi kerusakan pada monolit di saat monolit itu diteleportasi dengan sihir. Herobrine pun berhasil mendapatkan batu emerald dari Marvel dan mengeluarkan semua sihir hitam milik Marvel menggunakan batu emerald. Marvel pun menjadi tidak sadar diri dan justru menyerang para raja-raja. Raja-raja itu terpaksa harus menghentikan Marvel. Marvel pun berusaha untuk menyadarkan dirinya kembali. Namun tetap saja tidak bisa. Sihir kegelapan telah merenggut semuanya. Tiba-tiba saja muncul sosok wanita yang datang di depannya. Dan sosok wanita itu adalah Heart, ibu dari Marvel. Heart memberikan Marvel sihir cahaya agar Marvel dapat mengendalikan sihir kegelapannya sendiri. Marvel pun akhirnya sadar kembali. Tapi apa yang dia lihat jauh lebih menyedihkan. Sihir gelap Marvel telah menusuk Raja Malik, dan Raja Malik harus meninggalkan dunia di situ, jatuh ke dalam tebing yang tinggi.
Untung saja, batu emerald itu telah dipasang segel oleh Raja GM sebelum mereka maju ke medan perang. Namun segel ini bukanlah segel yang kuat. Segel ini bisa dihancurkan oleh Herobrine, namun cukup memakan waktu. Untungnya, Panglima Ravel telah datang membawa banyak pasukan dari banyak kerajaan untuk membantu para raja-raja. Ravel juga telah mengambil pedang Vulcanite di Ovia untuk diberikan ke Marvel. Walaupun Marvel sedang merenung kematian gurunya, dia tetap ingat dengan tanggung jawabnya, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Karena para raja sudah tidak memiliki banyak energi, Marvel mencari Samsul dan mengajaknya untuk melawan Herobrine. Di situ, Pepe akhirnya sadar kembali setelah mengetahui kematian Ren dan membantu Marvel dan Samsul untuk mengalahkan Herobrine. Sayangnya, Samsul tertusuk oleh Herobrine dan mati di perperangan itu. Marvel berhasil mengalahkan Herobrine menggunakan sihir cahayanya dan menarik semua kegelapan, mengubah Herobrine kembali menjadi Steve. Pepe yang melihat Samsul terkapar di lantai, langsung mengambil batu Sapphire dan membangkitkan Samsul. Sebagai gantinya, nyawanya sendiri. Dan dengan itu, batu Sapphire telah hancur. Cerita pun ditutup dengan pemakaman Pepe. Semua raja-raja kembali ke kerajaannya. Dan terlihat Steve yang sekarang sudah di penjara. Jadi itulah season 1 dari Viva Fantasy. Ditunggu season 2-nya. Jadi ceritanya menarik banget dan animasi yang ada di cerita ini tuh bagus banget dan keren-keren banget. Jadi gak sabar untuk menunggu season 2-nya, oke? Bye-bye.